semuanya, welcome to OJ13 Online Service. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Yes. Kita mau tepuk tangan. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Everybody, come on, jump, jump. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Sebab betapa tinggi kasih-Mu. Siap-siap, kedua tangannya. Are you ready? 2, 1, 3, 4. Mari bersama kita nyanyikan. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Sebab bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk yang paling dahsyat buat Yesus kita. Yes. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari semuanya sama-sama katakan amin. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik aja. Buat kalian yang pengen main TikTok, ditahan dulu. Soalnya sebentar lagi kita bakalan dengerin pengumuman. Oke guys, di sini aku bakal bawain beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah Teens Online Service Alpha Omega Church dapat diakses setiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Dan pengumuman yang berikutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Omega Church di bawah ini. Dan pengumuman yang terakhir, diingatkan kembali buat teman-teman untuk selalu berkomsel dengan grup kalian masing-masing. Oh ya guys, dan jangan lupa buat like, komen, subscribe video Alpha Omega Church kalau kalian suka dan merasa terberkati. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. See you, God bless you guys.
Halo semuanya, welcome back to Teens Online Service. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan terus semangat ya. Nah, di minggu ini teman-teman semua, kita akan mengawali seri kita yang terbaru yaitu Money Talk. Dan di minggu ini kita akan bersama-sama membahas tentang what is giving. Seringkali kan orang bilang tuh, kita itu harus memberi dan kita itu perlu memberi. Tapi sebenarnya memberi itu apa sih? Nah, kita akan bahas sama-sama ya hari ini. Kita akan masuk ke poin yang pertama, teman-teman semua. Kita akan bahas tentang selfishness and giving. Nah, poin pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang selfishness atau egois dan giving. Pernahkah kalian mendengar sebuah kutipan ini? Musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri. Sekali lagi, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Pernah tanya nggak kira-kira kenapa kok musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri? Karena basically manusia itu punya sifat egois yang tumbuh secara alami di dalam dirinya. Coba nih ada ilustrasi. Misalnya nih, kalian tuh suka banget makan coklat. Kalian tuh sudah lama banget nggak makan coklat. Kalian tuh sudah nggak makan coklat sudah beberapa hari lah, berminggu-minggu istilahnya. Dan kalian tuh pengen banget buat makan coklat. Tiba-tiba, ada orang yang mau kasih coklat nih. Ini aku kasih coklat buat kamu. Waktu kita mau makan, adik kita bilang, wah aku juga pengen nih coklatnya. Kira-kira kita bakalan kasih coklat itu ke adik kita atau tidak? Antara kita kasih atau enggak, atau dibagi dua aja ya. Kelihatannya kalau dikasih semua kok nggak rela gitu ya. Tapi mau kasih sedikit pun juga nggak rela gitu ya. Nah, itu teman-teman menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya punya sifat egois. Kita punya sifat selfish gitu kan. So that's why kita itu harus kontrol egoisme kita ini. Bukan berarti ketika aku ngomong ini teman-teman, kita itu tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kita itu perlu banget untuk memperhatikan diri kita sendiri atau self-care. Tetapi bukan berarti semuanya itu kita memikirkan hanya tentang aku, dan aku, atau kita sebut sebagai selfish. Karena seringkali kita itu bukan hanya di level self-care, kita bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita sudah pada level selfish. Semuanya itu kaitannya sama aku, dan aku. Benar nggak sih ini? Nah, that's why saya mau ajak teman-teman semua untuk membaca bersama-sama di Amsal 21 ayat yang ke-26. Versi Bahasa Indonesia masa kini. Amsal 21 ayat 26, BIMK. Sepanjang hari, ia hanya memikirkan tentang apa yang ia inginkan. Wah, ini kita banget kan? Kelihatannya all day long kita tuh hanya memikirkan diri kita sendiri. Tetapi ayat ini teman-teman mau ngomong sesuatu nih buat kita semua. Sebaliknya, orang yang lurus hidupnya dapat memberi dengan berlimpah-limpah. Aku ulangi sekali lagi, sepanjang hari ia hanya memikirkan tentang apa yang ia inginkan. Sebaliknya orang yang lurus hidupnya dapat memberi dengan berlimpah-limpah. Kalau versi bahasa Inggrisnya ngomong seperti ini, all day long he craves and craves, but the righteous gives and doesn't hold back. Sekali lagi, tadi sudah kita bahas sama-sama bahwa kita tuh seringkali seperti itu. Sepanjang hari kita tuh hanya memikirkan diri sendiri. We only think about what we want. Pinginnya apa, maunya apa. Sekali lagi, itu bukanlah hal yang salah. Tetapi salah kalau misalkan kita lakuin itu terus-menerus gitu kan. Kita nggak memikirin orang lain sama sekali. Tetapi Tuhan mengajarkan kita tentang ini nih teman-teman. Orang yang lurus hidupnya dapat memberi dengan berlimpah-limpah. Tuhan pingin agar kita tuh mengubah selfish kita menjadi selfless. Dengan cara apa? Dengan memberi secara berlimpah-limpah. Jadi teman-teman, memberi itu sebenarnya adalah bentuk untuk melepaskan keegoisan kita. Sekali lagi, memberi itu adalah bentuk tindakan untuk melepaskan keegoisan kita. Jadi ini adalah satu tag yang akan kita bahas sama-sama juga bahwa giving
helps us to transform our selfishness into selflessness. Memberi membantu kita untuk melepaskan keegoisan kita. Selanjutnya, kalau misalkan kita tahu bahwa memberi itu ternyata tujuannya untuk melepaskan keegoisan kita. Ternyata ada fakta yang kedua tentang memberi, bahwa ternyata memberi itu adalah bentuk kita menyembah Tuhan. Dan ini akan kita masuk ke poin yang kedua, yaitu giving is an act of worship. Apa sih yang kita ketahui tentang menyembah? Seringkali kita berpikir bahwa menyembah itu hanya ketika kita itu menyanyi, mengangkat tangan, memuji Tuhan, kita itu lompat-lompat, itu adalah menyembah Tuhan. Padahal sebenarnya teman-teman, memberi itu juga merupakan salah satu bentuk kita menyembah Tuhan. Apa buktinya nih? Kita baca sama-sama di Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Di bagian pertama dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Berarti di sini dengan harta kita, ketika kita memberi secara nggak langsung kita tuh memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu berarti kita menyembah Tuhan. So teman-teman, memberi adalah salah satu bentuk kita dalam memuliakan ataupun menyembah Tuhan. So giving is our act of worship God. Memberi adalah tindakan kita untuk menyembah Tuhan. Oke, setelah kita tahu bahwa ternyata itu memberi membantu kita untuk melepaskan keegoisan kita, dan juga memberi itu adalah tindakan kita dalam menyembah Tuhan. Ada 3 level mindset yang biasanya orang-orang punya dalam hal memberi. Sekali lagi, ada 3 level mindset yang biasanya orang-orang punya dalam memberi. Jadi level yang pertama nih teman-teman, level yang pertama yaitu the back mindset. Jadi atau mindset tas. Back mindset itu adalah lack mindset. Jadi back mindset ini merupakan orang yang merasa bahwa uangnya itu terus-terusan nggak cukup, nggak pernah cukup. Jangankan untuk kehidupan, untuk memberi tambah lagi nggak cukup gitu ya teman-teman ya. Orang yang memiliki mindset ini tidak meletakkan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Jadi kita baca sama-sama di Hagai 1 ayat ke-6. Hagai 1 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa gini, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Istilahnya melakukan sesuatu tetapi selalu tidak cukup. Aku mau membeli sesuatu tapi aku merasa bahwa untuk hidupku sendiri aja nggak cukup. Ibarat yang dikatakan oleh ayat tadi teman-teman, kita itu menaruh hasil kerja kita di pundi-pundi yang berlubang. Atau dengan kata lain, di tas yang berlubang. Di Alkitab ada seorang tokoh teman-teman yang namanya adalah Yudas Iskariot. Di mana Yudas Iskariot ini relate banget nih sama tas atau bag. Dia adalah muridnya Yesus. Dia adalah murid yang mengkhianati Yesus. Pada cerita di Alkitab teman-teman ada kisahnya Yudas. Dia ini membawa tas yang diduga adalah uang sogokan. Dan juga dia itu merupakan seorang pencuri yang mengambil kas yang dipercayakan kepadanya. Kenapa kok Yudas melakukan itu gitu? Karena dia merasa bahwa hidupnya itu selalu nggak cukup. Dia malah mencuri bukan memberi. Oke teman-teman, jelas ya? Ini yang pertama adalah kita bahas tentang back mindset. Selanjutnya yang kedua yaitu basket mindset atau mindset keranjang. Basket mindset itu adalah enough mindset. Jadi basket mindset itu merupakan orang yang tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, sehingga kita itu perlu untuk memberi dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan mencukupkan. Kita baca sama-sama di Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi awalnya dalam cerita ini teman-teman, bangsa ini itu nggak nurut sama Tuhan. Sampai akhirnya mereka itu nurut sama Tuhan, dan di ayat yang kelima Tuhan bicara gini nih, di ayat yang kelima. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
tadi dikatakan kan bahwa jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan emangnya ngomong apa? Kita coba baca sama-sama ya di Lukas 6 ayat 38. Tadi kan dikatakan segala berkat ini akan datang jika mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan ngomong apa sih emangnya sebenarnya? Kita baca di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini teman-teman yang Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan nggak bilang hold aja, keep aja, maka kamu akan diberi. No, Tuhan nggak ngomong kayak gitu. Kalau kamu cuma keep, ya it's what you have. Tapi kalau kita memberi, maka kamu juga akan diberi. Atau kata lain kita bisa katakan bahwa God will multiply. Dan ini yang dikatakan terkait apa yang Tuhan kasih bagi setiap kita. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mungkin teman-teman semua bingung, apa maksudnya suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Teman-teman pernah nggak makan Pizza Hut? Pernah ya? Kalau pesen saladnya Pizza Hut, teman-teman kan biasanya dikasih mangkok sendiri, lalu disuruh ngisi sendiri. Bener kan? Nah, seringkali kita itu nggak mau rugi kan? Nggak mungkin kita tuh dikasih mangkok salad, terus tiba-tiba kita isi, ya sudahlah kita isi biasa aja, terus kita makan. Nggak. Kecenderungannya, kita semua itu mangkok salad, bawahnya dikasih piring dulu, ya kan? Nanti kalau jatuh-jatuh itu bisa jatuhnya ke piring, benar ya? Lalu kita buat setinggi mungkin, dimampet-mampetin, dipadet-padetin, pokoknya sampai menggunung, sehingga tuh sampai jatuh-jatuh ke piring yang di bawah tadi. Nah, itu teman-teman, hal yang bisa mengilustrasikan apa yang Tuhan katakan ini. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, jadi contohnya salad tadi, kalian padatin, ya kan? Yang digoncang dan yang tumpah keluar. Berarti apa? Benar-benar full, sampai penuh, bahkan sampai lebih. Wow banget kan? Berarti ketika kita itu mau memberi, kita harus percaya bahwa dengan memberi, Tuhan itu mencukupkan setiap kita. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga, yaitu tentang barn mindset. Sekali lagi, barn mindset. Ini adalah more than enough mindset. Barn mindset merupakan orang yang tahu dan mau untuk memberi terlebih dahulu, or give first, bukan give less. Dan dengan iman percaya bahwa ada hal-hal yang jauh lebih besar yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi, barn mindset itu apa? Orang yang tahu dan mau untuk memberi. Memberinya ini memberi terlebih dahulu, give first, not give less. Dan dengan iman percaya ada hal yang jauh lebih besar yang sudah Tuhan sediakan. Amsal 3 ayat yang ke-9 yang tadi sudah pernah kita baca. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan ini lanjutannya teman-teman. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berarti kan teman-teman, waktu kita kasih Tuhan hasil pertama kita, waktu kita memprioritaskan Tuhan, ini yang dia katakan bahwa dia akan memenuhi lumbung-lumbung kita sampai melimpah-limpah. Dan ketika kita kasih Tuhan pertama kali, itu butuh iman loh teman-teman. It needs faith. Iman kita diuji. Kenapa nih? Bayangin teman-teman, kalau kita itu sudah punya penghasilan, entah itu kalian dapat dari orang tua kalian atau kalian bekerja. Kalau dalam bulan itu kalian tuh sudah keluarin uang kalian semua, terus ada uang sisa. Uang sisa ini lalu kalian kasih ke Tuhan. Misalnya gitu. It doesn't need faith, karena kalian tuh sudah selesai semua, lalu kalian kasih ke Tuhan. Tapi bayangin, kalau kalian tuh baru dapat penghasilan, kalian baru dapat uang, entah itu dari orang tua ataupun dari bekerja, lalu kalian kasih dulu ke Tuhan. Kan 1 bulan itu belum kalian lewati ya.
Kan kalian juga deg-degan nih, gimana ya, cukup nggak ya kira-kira untuk aku hidup selama 1 bulan ini? It needs faith. Ketika kita kasih Tuhan pertama kali, maka iman kita itu akan diuji. Tetapi ketika kita memberi pertama kali, ada janji yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Kita baca sama-sama di Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan perhatikan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan challenge dengan bilang seperti ini teman-teman, ujilah aku. So teman-teman, ketika kita memberi pertama kali, we give first. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Uji nih. Kira-kira aku akan memberkati kamu apa enggak? Aku akan memberkati kamu berkelimpahan atau enggak? Gitu. That's why teman-teman, ketika kita memberi untuk pertama kali, when we give first, Tuhan percaya bahwa Tuhan akan memberi kita dengan berlimpah-limpah dengan iman kita. Dan teman-teman, ketika Tuhan bilang bahwa berilah dari hasil pertamamu, Tuhan bukan hanya sekedar nyuruh kita loh, tetapi Tuhan itu sudah melakukannya terlebih dahulu untuk kita. Kita itu teman-teman dilahirkan itu nature-nya adalah orang berdosa. Kita tuh nggak perlu diajarin buat berdosa, sudah tahu caranya dosa itu gimana. Benar kan? Yesus itu adalah anak Tuhan, the firstborn, Lamb of God. Dan Tuhan itu mengorbankan Yesus, His firstborn, untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan sebelum kita tahu bahwa kita itu berdosa dan mengakui dosa kita. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib itu memberikan banyak dampak, multiplikasi dampak bagi banyak orang. So, God did first before we did. Lalu yang jadi pertanyaan teman-teman, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang saya mau tanya balik nih, kira-kira kita mau punya mindset yang mana? Bag mindset, basket mindset, or barn mindset? Tentunya kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita pingin dong punya barn mindset. Mindset yang lebih luas. Lalu gimana caranya agar kita itu punya barn mindset? Hari ini aku akan share 2 aplikasi saja. Yang pertama adalah mulai untuk memberi terlebih dahulu dari apa yang kita peroleh. Sekali lagi, mulai untuk memberi terlebih dahulu dari apa yang kita peroleh. Memberi perpuluhan itu teman-teman, kita itu kan mengembalikan 1/10 dari uang kita ke Tuhan. Entah itu dari misalnya uang jajan kita, ataupun ketika kita sudah bekerja, kita dapat penghasilan, kita mengembalikan 10% dari uang kita ke Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya ingin kita itu memberi 10%, tapi ini yang Tuhan inginkan tadi, bahwa the first 10% yang diberikan. Kalau mungkin kamu belum bekerja, sekali lagi dari uang jajanmu, just try to give the first 10%. Kalau kamu baru kerja, just try to give the first 10% dari penghasilanmu. So, yang pertama teman-teman, mulai untuk memberi terlebih dahulu dari apa yang kita peroleh. Selanjutnya yang kedua teman-teman, minta Tuhan agar iman kita dikuatkan. Sekali lagi, minta Tuhan agar iman kita dikuatkan. Waktu kita kasih the first 10% dari kacamata manusia itu nggak mudah. Itu butuh iman. Kita mungkin mikir, aku punya iman nggak ya? Gitu. Kalau misalkan kita berpikir iman kita masih nggak kuat, kita masih belum punya iman yang pas gitu, kita bisa minta ke Tuhan teman-teman. Kita doa ke Tuhan. Minta agar iman kita ini diteguhkan. Iman kita dikuatkan. Dan semakin percaya akan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. So teman-teman, as the conclusion kita hari ini, dari apa yang kita bahas hari ini, 2 hal yang harus kita tahu tentang giving. Yang pertama, giving help us to transform our selfishness into selflessness. Memberi membantu kita untuk melepaskan keegoisan kita. Dan yang kedua, giving is our act of worship God.
Memberi adalah tindakan kita menyembah Tuhan. Ada 3 tipe mindset dalam memberi. Yang pertama adalah back mindset. Kita terus merasa kurang dalam hidup kita sehingga kita nggak mau memberi. Yang kedua, basket mindset. Kita mau memberi dan percaya bahwa berkat ada, sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Dan yang ketiga adalah barn mindset. Kita memberi dari hasil pertama yang dimiliki dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita secara berlimpah-limpah. Dan kita perlu bukan hanya punya basket mindset, tapi kita juga perlu punya barn mindset. 2 langkah aplikatif yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, mulai memberi terlebih dahulu dari apa yang kita peroleh. Bukan memberi dari sisa uang kita. Dan yang kedua, minta Tuhan untuk membuat iman kita menjadi kuat dan semakin percaya akan janji-janjinya Tuhan. Kenapa nggak kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang ajaib bagi setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas reminder-Mu kembali bagi setiap kami Tuhan. Bahwa ternyata giving ketika kami memberi itu merubah keegoisan kami Tuhan. Dan itu merupakan salah satu bentuk kami dalam menyembah Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami semua yang ada di sini punya barn mindset Tuhan. Agar kami bisa memberi Tuhan the first 10% dari apa yang kami punya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau telah melakukannya lebih dahulu dibanding kami Tuhan. Engkau mengorbankan Yesus Tuhan, anak-Mu yang tunggal sebelum kami tahu bahwa kami berdosa Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa itu nggak mudah Tuhan. Biar Engkau kuatkan iman kami terus Tuhan. Engkau buat kami semakin percaya akan setiap janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.